Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan sekalian, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam taklim Riasa Depok. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan atas kehadiran kita ini. Baiklah para ikhwan sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang ayat 62 surat Al-Anfal yang artinya, dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua harta kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Para ikhwan sekalian, ada salah seorang sahabat Nabi, beliau dari suku Khazraj, bernama Amr bin Jamuh. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah. Beliau menerima dakwah sebenarnya bukan dari sahabat Mus'ab bin Umair ya. Karena mayoritas sahabat yang tinggal di Madinah yang mengislamkan adalah sahabat Mus'ab bin Umair, karena beliau adalah dai pertama yang dikirim Rasulullah setelah beberapa orang Ansor masuk Islam ketika haji. Dan dengan dakwah dari Mus'ab bin Umair, akhirnya masuk Islamlah anak-anak beliau, ya, anak-anak Amr bin Jamuh ini ya, yang alhamdulillah 4 orang laki ya. Ya, Amr bin Jamuh ini memang pincang ya. Namun dengan pincangan ini dia berharap masuk surga dengan jihad dengan pincangnya itu. Yang pertama masuk Islam adalah anak-anaknya dan istrinya. Ya. Jadi anak yang pertama ada namanya Walid, kemudian Muawidz dan Khalad ya. Dan istrinya adalah Ummu Walad ya. Ummu Walad ya. Anak pertama Walad kan. Walad apa Walad ya, Walad. Jadi dengan dakwah dari Mus'ab bin Umair masuk Islamlah anak-anak beliau. Dan setelah masuk Islam, istri dan anak-anak beliau mengajak ayahnya untuk masuk Islam, yaitu Amr bin Jamuh ini ya. Namun karena sudah mendarah daging keyakinan tentang menyembah berhala ya. Jadi pada saat itu Amr bin Jamuh sudah berusia tua ya. Sudah berusia 60 tahun. Dan dia biasanya memiliki ruangan khusus untuk menyembah berhala ya. Di ruangan tersebut ada satu berhala ya. Biasanya dia kayak sembahyang gitu ya di ruangan itu gitu ya. Anak-anaknya berpikir susah sekali nih ngajak ayah kita untuk masuk Islam ya, karena memang sudah terpatri gitu, keyakinan terhadap berhala, sehingga untuk
seperti yang tadi untuk melembutkan hati agar bisa menerima Islam itu sangat susah gitu ya. Akhirnya bagaimana caranya ya? Caranya sama seperti yang Nabi Ibrahim gitu ya. Jadi ketika setelah ayahnya selesai menyembah berhala, kemudian bekerja, kemudian malam dia tidur, nah anak-anaknya mengangkat berhala tersebut dan dilemparkan ke eh, sumur yang sumur tua yang cetek gitu ya, atau satu riwayat yang lain tempat yang kotor lah ya, tempat pembuangan hajat atau gitu ya. Ya, ketika pagi harinya Amr bin Jamu bangun, melihat berhalanya nggak ada, dia cari-cari gitu ya. Dia cari-cari, kemudian setelah keliling sekitar rumah tidak ada, akhirnya cari di tempat pembuangan itu ya, sampah atau apa ya, atau sumur kering gitu ya. Akhirnya ditemukan di situ. Setelah ditemukan, akhirnya dia bawa pulang kembali, dicuci bersih, kemudian diberikan wangi-wangian. Ya. Hari kedua terjadi lagi begitu. Nah, dia sudah tanya nggak tahu gitu ya. Bapak cari aja Tuhan Bapak gitu kan, di mana gitu. Mungkin lari atau ada musuh gitu ya. Akhirnya dia cari kembali, ditemukan lagi di tempat pembuangan kotoran ya. Akhirnya dia cuci kembali dan diberikan parfum. Hari ketiga berikutnya begitu lagi gitu ya. Nah, hari ketiganya karena dia kesel gitu ya, akhirnya di berhala itu dikalungkan pedang ya, atau ya pedang lah ya, di situ tulisnya pedang gitu ya. Nanti kamu kalau ada yang mau mindahin nih, dia pakai pedang gitu kata dia. Ternyata sama anak-anaknya dibuang lagi ya. Nah terus pedangnya itu dikalungkan ke bangkai anjing, jadi kebalikin gitu ya. Tapi berhalanya dibuang, di tempat pemujaannya, tempat penyembahan berhalanya itu diganti dengan bangkai anjing, dikalungkan pedang gitu ya. Nah di sini dia mulai berpikir nih ya. Jadi Tuhan yang dia sembah kok dilecehkan gitu ya. Dia juga udah dapat info tentang Islam gitu ya. Salah satunya dari sahabatnya dia, namanya Abdullah bin Amr bin Haram ya. Salah seorang sahabat, dia teman akrabnya juga. Dia sama sahabat Nabi dari suku Hazrat juga ya. Dan dia juga merupakan salah satu pahlawan Islam juga. Nah setelah dia bertanya-tanya, kemudian dia terbuka pikirannya, hatinya menjadi lunak, lembut, dan juga secara logika dia mulai sadar, akhirnya masuk Islam lah dia gitu ya. Jadi Amr bin Jamu ini akhirnya diajak oleh anaknya untuk masuk Islam. Akhirnya alhamdulillah beliau menerima Islam. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ya, dan Rasulullah pada saat itu mengajak para sahabat untuk perang Badar ya, anak-anaknya pada ikut gitu ya. Amr bin Jamu juga mau ikut gitu ya, tapi dilarang oleh anaknya dan istrinya gitu ya. Dia pertama dia sudah tua, kemudian dia kakinya pincang gitu ya. Jadi ketika masuk Islam memang sudah pincang gitu ya, dari dulu gitu ya. Kemudian setelah beliau dilarang, maka beliau nurut gitu ya dengan anak dan istrinya gitu. Sehingga ketika perang Badar dia tidak ikut serta, tapi keempat anaknya semua ikut serta gitu ya. Dan pada perang berikutnya, perang Uhud ya, memang di perang Uhud ini sama seperti yang di perang Badar gitu ya. Kalau perang Badar ini kan sebenarnya rencananya bukan perang ya,
rencananya para sahabat Rasul dan para sahabat ingin mencegat rombongan kafilah dagang Abu Sofyan, ya. Jadi tidak niat perang, cuma mencegat rombongan dagang Abu Sofyan yang pulang dari Syam, ya, dengan membawa harta benda penduduk Mekah, ya, diantaranya 1.000 ekor onta, ya. Dan kebetulan dikawal cuman hanya 40 orang atau 30 atau 40 orang pengawal gitu ya. Jadi nah para sahabat yang terkumpul kata Rasulullah, yang ada aja kita berangkat gitu ya. Sebentar Rasul, saya ambil kuda dulu, nggak usah gitu. Kalau ngambil kuda yang ada aja gitu. Jadi memang persiapannya kalau perang Badar itu minim ya. Jadi beda dengan kaum kafir Quraisy ya. Ketika Abu Sufyan menerima kabar bahwa Rasulullah akan mencegat para sahabat, ya, dicegat oleh para sahabat, Abu Sufyan mengirim surat ke Mekah dan akhirnya terkumpullah 1.000 ya, bukan 1.000 ya, ya benar 1.000 ya. Jadi setelah bertemu di Badar, alhamdulillah ya, Rasulullah dan para sahabatnya bisa membunuh para pemuka Quraisy, ya. Sesepuhnya pada meninggal, kurang lebih 70 orang, ya. Nah, sesepuh yang tinggal yang kebetulan nggak ikut serta ya, karena Abu Sufyan kan bawa dagangan, ya. Nah, mereka pada datang ke Badar ya. Nah, 70 orang pemuka Quraisy meninggal, bukan meninggal ya, bukan meninggal ya, terbunuh lah enaknya gitu ya, tewas dengan mengenaskan ya. Di antaranya Abu Jahal, ya. Abu Jahal sebagai pimpinan itu dikelilingi oleh para pengawal gitu ya. Dan siapa yang akhirnya bisa membunuh Abu Jahal? Anak dari Amr bin Jamuh, ya. Jadi yang menyerang itu ada 4 orang ya, namanya Mu'az dan Mu'awiz, ya. Nah, Mu'az ini yang bisa menerobos kepungan penjagaan dari Abu Jahal, ya. Sehingga ketika dia berhasil menebas betisnya Abu Jahal ya, karena dia dilindungi oleh banyak pengawal. Salah seorang pengawalnya adalah Ikrimah, pada saat itu masih kafir ya. Ikrimah bin Abi Jahal ya. Setelah berhasil menebas kaki Abu Jahal, dia tidak berhasil melindungi tangannya, ditebas oleh Ikrimah ya, sehingga terputus ya. Tapi tinggal gantung-gantung begini ya, terputus gantung-gantung gini, ngelewat gitu ya. Jadi tulangnya udah terputus, tinggal dagingnya doang gantung-gantung gini. Jadi dia hanya berperang dengan satu tangan. Itu salah seorang anak dari Amr bin Jamuh, Mu'az. Nah, ketika berperang, Muawiyah juga berhasil ya. Ketika selesai perang Badar ditanya siapa yang berhasil membunuh Abu Jahal? Saya Rasul. Mana buktinya? Nih pedangnya, nih ada darahnya. Terus Mu'ad juga, Muawiyah juga ya. Kalau Mu'ad sudah jelas ya tangannya terputus ya. Jadi karena gantung-gantung gini, mau lari ke sono repot gitu. Akhirnya tangan diinjak sama kaki, ditarik gitu. Akhirnya putus ya. Nah, di situ menandakan bahwa keberanian para sahabat ya. Kalau kita kecolek dikit aja mungkin ini ya, udah meringis, nangis gitu ya. Nah, ini kita perlu contoh keberanian dari para sahabat dalam menghadapi musuh gitu ya. Nah, pada perang Uhud ya, di sini sahabat Amr bin Jamuh dilarang juga untuk pergi berjihad karena kondisinya yang pincang itu ya. Kemudian istrinya datang ke Rasul, ya Rasul, sebenarnya apa yang menghambat suami saya untuk bisa ikut berjihad ya.
Karena pertama suami Anda sudah tua gitu ya. Kemudian pincang fisik, dan anak-anak melarang juga anak-anak kalian gitu ya, 4 orang itu. Biarkan anak-anak ini aja yang mewakili gitu. Tapi apakah emang benar-benar nggak bisa gitu? Memang itu adalah uzur kata Rasulullah. Tapi kalau emang sahabat Amr bin Jamuh bersungguh-sungguh emang mau gitu, ya saya izinkan kata Rasul. Jadi intinya sungguh-sungguh atau niat sungguh-sungguh gitu. Terus kata, kalau begitu saya daftar ke Rasul kata ya. Biarkan kelemahan saya ini ya, pincang ini ya, yang memasukkan saya ke dalam surga kata dia. Jadi jangan menjadi halangan gitu. Kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya, jangan pulang sampai kita bertemu Allah gitu. Dan situ adalah salah satu tekad dan semangat dari sahabat Amr bin Jamuh dalam meraih jihad tadi ya. Wajahadu fillahi haqqa jihadi ya. Nah, itu perlu kita contoh yang karena semangat para sahabat seperti ini merupakan semangat atau dorongan yang berasal dari keimanan yang kuat dalam hati. Kemudian tidak ada halangan, apakah yang tadi anak, orang tua, saudara, keluarga, itu sudah disingkirkan. Hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja sedikit sejarah dari sahabat Amr bin Jamuh. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nasihat, ibroh, dan toladan dari sahabat Amr bin Jamuh dan keluarganya. Semoga Allah bisa memberikan kepada kita keimanan dan keyakinan seperti para sahabat Rasul dan para sahabat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.